Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas kembali saham Astra Internasional. Jadi sering gitu ya untuk saham Astra Internasional ini kenapa sih keluar masuk terus gitu ya di channel ini harian ini karena memang uh, memang kalau ada kesempatannya kenapa enggak. Sebelumnya ada di sini ya. Ketika dia break ini dia naik, tapi ini ada bagi dividen. Setelah itu ada goncangan yang kemarin akhirnya jadi turun lagi. Nah, jadi kadang kalau habis dividen seperti ini agak sulit gitu ya untuk mencari sahamnya yang break-break itu sulit gitu. Karena ketika break karena dividen gitu ya. Tapi seudahnya ya kita masih belum tahu. Nah, jadi ini ada tail. Sebenarnya tail-tail ini agak-agak pertanda kalau si saham ini mencoba di break tapi ya masih dibandarin, masih diturunin gitu ya. Tapi tentunya ada pivot point lagi gitu. Pivot point itu adalah ini ya titik dia. Nah kalau ada kayak gini, nah di sini tuh sebutnya pivot point, jadi titik-titik di mana krusial gitu ya. Jadi antara menentukan arah antara ke bawah atau ke atas. Ketika ke atas ya bagus, berarti berhasil untuk break seperti itu. Tapi ketika ke bawah dia berarti break support ya, dia akhirnya bisa turun gitu. Kalau kita lihat analisa supply demand ya gitu ya, sebetulnya kayak kekuatan beli dan jualnya masih seimbang gitu. Cuman untuk di sini nih, di area sini udah jelas rata-ratanya lebih banyak daripada ketika di sini. Jadi seharusnya di sini udah terjadi distribusi yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi ini masih di dalam kondisi uh, di sini dia sempat ini ya, sempat turun, naik lagi ke uptrend. Jadi ini adalah base pertama di uptrendnya dia. Sebetulnya ya tergantung kalian gitu ya. Kalau mau nunggu lagi di sini juga bisa gitu ya, di titik-titik ini, cuman ya memang cukup jauh. Melihatnya dari di antara ini aja. Detailnya ini di akhir bodinya ini, detailnya sini gitu ya. Ini bisa dilihat jadi sebuah eh, sebuah resisten gitu. Tapi apakah kalau memang bisa ada di antara sini dan dia tembus nih di 7.300-an, 7.300 gitu ya, itu disebutnya low chip gitu ya. Jadi bisa masuk lah sedikit walaupun memang tidak terlalu ada VCP gitu ya di sini loh. Dan memang kelihatannya masih ya, tapi selebar-lebarnya Astra masih satu digitnya 5%, 4%, masih sangat-sangat menarik gitu. Dan kita juga update beritanya sedikit nih untuk di saham si Astra ini. Jadi kalau ini kan terakhir tuh 29 Mei di kita perhatiin tuh sempat ada dulu pas April 22 April yang pas break sebelumnya itu gitu ya. Jadi kalau kita memang buy on breakout gitu ya, kita tuh harus sabar menunggu. Misalnya kayak tadi gitu ya, kalau kita lihat 22 April zoom, 22 April adalah si candle ini, candle pas sebelum break. Candle ini ya, ditandain candle ini. Jadi bisa kelihatan banget nih di sini break closing di atas ini naik, harusnya gitu ya, harusnya kalau nggak ada dividen pun dia bisa naik. Tapi ini memang persiapan VCP. Pokoknya kalau ada base nih yang padat seperti ini bisa banget untuk diperhatiin kayak kemarin gitu ya. Kemarin juga kan udah nyaranin ya si Bang Jabar Banten. Kebetulan ini cukup unik di harga closingnya. Nah, tuh. Dia benar-benar padat. Nih, benar-benar padat. Kemarin closing tiba-tiba dihajar bandar nih 14.75. Jadi karena closing di atas ini gitu ya, saya iseng, maksudnya saya beli di harga closing. Benar-benar ini harga closing sebelumnya cuma mantul-mantul lagi di channel ini, tapi dihajar di
closing 14.75. Nah pokoknya kalau yang padat seperti ini lurus flat base itu saya cukup sangat-sangat suka sih gitu ya. Dan itu terjadi di Astra Internasional waktu kemarin, dan sekarang terjadi lagi gitu, karena memang setelah bagi dividen agak ini ya, sama lah gitu kayak Pegas kemarin open gap down. Nih itu open gap down gara-gara dividen. Nah yang hal-hal seperti ini nih yang membingungkan sebetulnya gitu ya untuk pelaku pasar. Tapi ini masih bisa berlanjut sih sebetulnya, cuman ya takutnya agak lama ya. Kalau mau dijual dulu nggak apa-apa, nanti selanjutnya adalah nunggu break di 1800-an ini, seperti itu. Jadi ini wajar lah ya gitu ya dividen. Kita lihat sebetulnya di sini tuh supply-nya udah nggak ada karena udah kecil banget. Harusnya sih ya kalau punya waktu itu kan disaranin breaknya juga di sini. Ketika punya di sini ya nggak apa-apa lah hold gitu. Selama kalian tidak mau berpindah ke lain hati yang lebih berguna ya hold aja dulu gitu ya. Misalnya kalau di Pegas ini gitu sama kayak si Astra itu. Tapi si Astra itu sebetulnya guncangannya cukup dahsyat ke bawah. Kalau kita misalnya beli di sini, dia sempat diguncang sampai ke sini, gitu. Nah ini yang bikin ketar-ketir karena waktu kemarin yang perbankan minus-minus gede gitu sama kejadiannya. Terus ke bawah sini walaupun ini sebetulnya di gap down lalu ke atas lagi gitu. Tapi kalau kita misalnya pasang stop loss 8% ini sih masih belum kena gitu ya. Kalau kita memang belinya di sini. Itu sebetulnya ini stop loss awalnya adalah di sini pasti. Kalau ngeliat si PCP ini di taruh di sini atau di sini, nah shake seperti ini gitu ya, akhirnya bikin jual dulu kayak gitu. Tapi memang jauh lebih aman jual dulu gitu, jual dulu dan menunggu dulu gitu. Dan kita lihat sebetulnya bahas news aja ya gitu ya, karena kalau fundamental kita udah lihat memang si saham ini dia cukup menarik dan cukup bagus, nggak ada kenaikannya cukup lumayan, ekspansinya juga berjalan gitu ya. Jadi nggak cuman stagnan aja di industri itu. Jadi memang si manajemennya pun berpikir net profit marginnya pun masih kejaga nih 11,91%. Ini kalau net profit misalnya dia masih 11%, 12%, masih 2 digit gitu ya. Nah si perusahaannya tuh masih banyak istilahnya mah kayak mungkin cadangan gitu ya untuk pengeluaran biaya gitu. Kalau misalnya ini net profit marginnya 1%, wah itu mah perusahaannya udah operasinya udah harus efisien banget gitu, sekalinya enggak jadi rugi gitu. Tapi kalau yang kayak gini masih bisa bernafas lah seperti itu si perusahaannya. Nah, kita lihat tuh. Jadi si Astra ini kalau di berita mungkin tunjukannya adalah si seperti ini. Karena saya nggak pakai di Stockbit sih. Teman katanya ada yang pakai di Stockbit, sebetulnya bisa dapat gratisan ya untuk news seperti ini. Cuman kalau kita buka rekening akun gitu ya atau daftar yang tadi tuh. Cuman katanya nggak bisa lihat running trade, aneh juga sih katanya. Tapi kalau soal apa namanya fee-nya katanya dia paling kecil, bahkan dari Mirai pun dia lebih kecil gitu. Cuman nggak bisa lihat running trade, aneh juga ya. Mungkin nantinya berkembang gitu, dan menurut saya sih ya nantinya juga naik lagi. Kenapa sih gitu? Karena ya mungkin sekarang si saham si Stockbit ini kayaknya sama lah kayak misalnya Gojek, Tokopedia lagi gratis ongkir gitu ya, lagi ada promosi seperti itu. Jadi ini lihat ada berita-beritanya ya, karena saham Astra Internasional cukup ini ya, hampir semuanya ada news-newsnya ikut-ikut di hashtag sama dia. Maksudnya bukan di hashtag di sini, dikasih dolar gitu, jadi muncul lagi ke sini. Masih belum ada sih ya. Cuman kemarin saya lihat di Instagram sih katanya dia mulai fokus ke industri energi hijau si Astra ini.
bagus atau enggak, menurut saya ya bagus gitu. Karena kalau sekarang kita tanya gitu ya, saya tanya green energy yang ada di Indonesia apa gitu. Ketika kalian masih bingung, berarti masih belum ada perusahaan yang menguasai si bidang tersebut gitu. Tapi kalau memang si Astra ini masuk, ya ini jadi suatu peluang. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.